Puluhan warga yang tergabung dalam Serikat Buruh Migran Indonesia Selasa siang melakukan aksi demonstrasi menuntut pengusutan kasus dugaan penyiksaan terhadap calon pekerja migran yang dilakukan di Balai Latihan Kerja PT CKS. Dalam aksi tersebut, massa mengecam pernyataan yang terkesan membela pihak PT CKS. Puluhan massa dari Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI dengan membawa keranda mayat dan poster berisi tuntutan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Malang. Aksi yang dilakukan buruh migran ini untuk mendesak petugas kepolisian maupun pemerintah Kota Malang dalam mengusut tuntas kasus dugaan penyiksaan terhadap 5 calon pekerja migran di Balai Latihan Kerja PT CKS di Gadang, Kota Malang. Padahal dari temuan beberapa BP2MI adanya kejanggalan yang mengakibatkan 5 pekerja migran lompat dari lantai 4 Balai Latihan Kerja PT CKS. Dalam aksi ini, massa juga meletakkan keranda mayat sebagai simbol matinya nurani dalam melihat kasus kaburnya para buruh tersebut. Beberapa waktu lalu, sebanyak 5 calon pekerja buruh migran yang ditampung di Balai Latihan Kerja PT CKS kabur dengan melompat dari ketinggian 25 meter. Akibatnya, 3 dari buruh migran yang kabur ini mengalami patah tulang dan dirawat di rumah sakit. Mereka kabur diduga karena sering mendapat penyiksaan di Balai Latihan Kerja PT CKS. Dan kasus tersebut saat ini tengah ditangani oleh petugas kepolisian Polresta Malang Kota. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelum kejadian ini, bahwa ada kawan-kawan kami, calon buruh migran ke luar negeri yang kemudian lompat dari lantai 4 PT BLKLN CKS. Dan itu menurut kami adalah tragedi. Sebelumnya kita sudah mengingatkan kepada pemerintah kita dalam hari ini Pempat-TKI ketika kami sedang menangani aduan kasus ada teman yang gagal untuk sudah bekerja di Hong Kong dipulangkan karena hamil, kemudian ditahan di PT, kemudian harus membayar sekian juta, 21.200.000 rupiah. Ini baru kasus, itu rujukan dari kawan kami SBMI Indramayu kepada kami, dan sebelumnya sudah ada kasus-kasus yang ada di PT tersebut. Termasuk sekarang ini terus berdatangan kepada kami Serikat Buruh Migran Indonesia, khususnya adalah kasus-kasus overcharging. Menurut undang-undang peraturan yang berlaku bahwa yang bekerja untuk Hong Kong, Taiwan tidak harus dibebankan dengan biaya penampatan yang tinggi. BLKLN PT itu puncas hingga 2-3 kali lipat dari peraturan yang ada. Dan itu menurut kami adalah pemerasan. Bagi kami itu adalah eksploitasi. Timon Alfredo melaporkan. Vaksin COVID-19 tidak hanya dilakukan pada masyarakat umum, namun juga dilakukan bagi tahanan. Di Kota Malang, puluhan tahanan yang mendekam di rumah tahanan Polresta Malang Kota melakukan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi bagi tahanan ini untuk menambah kekebalan tubuh di tengah pandemi COVID-19. Sebanyak 20 orang tahanan Polresta Malang Kota menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi bagi tahanan ini tidak jauh berbeda dengan vaksinasi yang dilakukan pada masyarakat umumnya. Dari 20 tahanan yang akan divaksin, terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Tahanan yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin oleh petugas medis Polresta Malang Kota. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto mengatakan, dari total 100 tahanan yang ada di Polresta Malang Kota, 20 tahanan ini merupakan tahanan yang mendapatkan vaksin pada tahap pertama. 20 tahanan yang mendapatkan vaksin adalah mereka yang telah dinyatakan lolos dan siap divaksin. Diharapkan dengan adanya vaksinasi bagi tahanan ini, nantinya dapat menambah imun dan kekebalan tubuh, sehingga mereka terhindar dari persebaran COVID-19. Pada pagi hari tadi, sekitar jam 10, kami melakukan vaksin terhadap 20 orang tahanan. Ini masih tahap pertama. Itu disiapkan 2 vial pada suntikan pertama. Kami juga menyiapkan nanti 2 vial untuk suntikan vaksin kedua setelah 3 minggu kemudian. Nah, ini kenapa kami melakukan vaksin ini? Karena memang mereka adalah orang yang saat ini kemerdekaannya dirampas. Dia ditempatkan di satu tempat, yaitu ruang tahanan Polresta. Nah, ini kan juga berdampak nanti kalau mereka tidak divaksin, sementara kita sudah menyebar vaksin kepada masyarakat. Terus sementara yang internal kita sendiri, dia di bawah pengawasan pihak kepolisian, Satahti,
mereka belum divaksin. Makanya kami punya ide dan gagasan untuk memberikan vaksin kepada teman-teman yang ada di rumah tahanan. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang Idul Adha tahun 2021, harga kambing masih relatif stabil di Pasar Hewan Karangploso. Harga akan merangkak naik pada 1 minggu menjelang Idul Adha dan mencapai puncaknya 1 atau 2 hari sebelum Idul Adha. Beginilah yang terlihat di kawasan Pasar Hewan Karangploso, Kabupaten Malang. Aktivitas penjual dan pembeli di pasar hewan ini sudah terlihat ramai walaupun Idul Adha masih sekitar 22 harian lagi. Para pedagang dan pembeli ramai mendatangi Pasar Hewan Karangploso untuk bertransaksi jual beli dan banyak kambing yang didatangkan para penjual dari wilayah Karangploso dan sekitarnya. Saat ini harga jual kambing maupun sapi masih relatif stabil karena Idul Adha masih beberapa minggu lagi. Harga jual kambing saat ini bervariasi tergantung pada ukuran besar dan berat kambing. Akan tetapi harga ini akan berubah dalam beberapa minggu ke depan. Menurut salah seorang pedagang, kenaikan harga kambing ini akan terjadi memasuki minggu pertama dan puncak kenaikan beberapa hari menjelang Idul Adha, dan kenaikan ini biasanya di kisaran 300 ribuan atau lebih dari harga sekarang. Di lokasi terlihat area Pasar Hewan Karangploso dipenuhi kambing dan sapi serta transaksi jual beli berlangsung. Diperkirakan 1 minggu menjelang Idul Adha, pasar hewan akan semakin ramai dan harga kambing yang saat ini dijual dengan harga Rp2.600.000 akan naik menjadi Rp2.900.000 pada 1 atau 2 hari menjelang Idul Adha. Oh, berarti ini harga normal apa harga naik apa belum? Normal. Harga normal, jadi masih belum ada Pak ya? Belum ada kenaikan. Kira-kira kenaikan kapan? Kira-kira 1 minggu. 1 minggu. Pak, 1 minggu kalau ukuran sekarang 26 jadi berapa nanti Pak? 28. Oh, berarti nggak cuma 200 Pak ya? 28, 200, ini ya 33, yang itu 37. Ya. Tapi aktivitasnya di sini mulai kelihatan ramai Pak ya? Ya, ramai. Jadi mendekati semakin Ya, semakin ramai. Kalau untuk harga sapi gimana? Ada kenaikan? harga sapi mungkin sekarang ya belum naik ya. Masih Belum Pak ya? stabil. Masih stabil ya? Jadi kira-kira naiknya 1 mingguan Pak ya? 1 minggu, ya, 2 hari, 3 hari. Oh, itu bisa naik ya. Bisa sampai berapa itu maksimalnya Pak? Maksimal merah ini ya 29. 29. Pak, Karena 1 minggu. kalau prediksi Pak untuk tahun sekarang kan masih pandemi juga. Ya. Untuk penjualan gimana Pak dibanding tahun lalu? Oh, yes. Jauh pakai di dhisik. Di dhisik ngene biyen di omah hitungane paling enggak sih 30. 3 juta. Sing wis punya orang. Iya, Cuma 7. Berapa? Cuma 7 di rumah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki masa panen raya, jeruk di sentra penghasil jeruk Dau Kabupaten Malang membuat harga jeruk mulai mengalami penurunan di tingkat petani. Puncak masa panen raya pada bulan Agustus diperkirakan harga bisa semakin merosot. Panen raya jeruk di kawasan sentra penghasil jeruk Slorejo dan Gading Kulon, Kabupaten Malang sedang berlangsung sejak 1 bulan yang lalu. Masa panen raya ini berdampak pada mulai turunnya harga jual jeruk di tingkat petani untuk semua jenis jeruk. Hal ini tentu saja menjadi perhatian para petani sehingga tidak jarang sebagian petani menahan panen jeruk untuk beberapa waktu menunggu harga kembali membaik. Harga jeruk ini biasanya semakin merosot menjelang puncak panen raya pada bulan Agustus atau September, dan harga bisa kembali baik pada bulan November, di mana pasokan jeruk semakin terbatas di tingkat petani. Saat ini untuk harga jeruk siam madu di tingkat petani di kisaran 12 ribuan per kilogram. Jeruk keprok batu mulai 7 ribuan, dan jeruk manis 5 ribuan, serta harga ini bisa semakin turun dalam beberapa bulan ke depan. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, volume dan kualitas hasil panen tidak terpengaruh pada penghujan, berbeda dengan pada kemarau akibat faktor kekurangan air. Di kawasan lahan kebun jeruk baik di Slorejo maupun Gading Kulon Dau, terlihat setiap hari petani melakukan panen jeruk dan masih terlihat cukup banyak jeruk yang sudah siap maupun yang dalam beberapa bulan ke depan siap dipanen. Ya, saat ini ya agak mulai turun harga. Ya. Ini mulai dari kalau jeruk iris, jeruk manis itu Ya, harga mulai 5,5. itu yang kualitas bagus ya itu ya. Ya, itu yang ya menengah. Ah ya. Kalau
kalau jeruk keprok batu 55 itu berkisar 7.000 ke atas. 7.000 ke atas Pak ya. Kalau siam itu berkisar 9.000 ke atas. Sekarang sudah masuki panen raya gimana Pak? Belum? Ya, ini mulai ada panen raya, ini sudah kira-kira 1 bulanan ini. 1 bulan. Iya. Berarti kalau tambahan harga bisa semakin turun Pak ya? Iya, semakin turun itu sampai bulan 9. 9. Iya. Pak, biasanya kadang-kadang petani juga menahan Pak ya, jeruknya nggak dipanen dulu Iya, biasanya. ada sebagian Sering. petani ada yang sampai ditahan gitu. Tunggu harga biar bagus dulu gitu. Pak, kalau lagi panen Kalau bulan 11 itu mungkin harganya sudah mahal gitu. Soalnya Pak, jarang yang kalau panen pas dulu. puncak-puncaknya panen raya, harganya bisa turun sampai berapa persen Pak dibanding kondisi saat ini, kondisi normal Pak? Ya bisa sampai 20%. Biasanya sampai harga 4,5. Pas tengah itu kan? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Beragam kegiatan diselenggarakan Polres Batu dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-75. Kegiatan tersebut mulai dari vaksin massal, donor darah, hingga tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Suropati, Kota Batu. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-75, Kepolisian Resort Kota Batu menggelar beragam kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan Polres Batu di Hari Bayangkara ke-75 telah melakukan vaksin massal terhadap warga masyarakat di wilayah hukum Polres Batu. Selain vaksin massal untuk merayakan Hari Bayangkara, Polres juga menggelar donor darah yang diikuti seluruh pejabat utama dan jajaran Polsek Polres Batu, serta enjang sana ke sejumlah purnawirawan serta anggota kepolisian resort yang menderita sakit. Tidak hanya itu, untuk memberikan penghormatan kepada seluruh pahlawan yang gugur dalam merebut kemerdekaan, Kepolisian Resort Kota Batu juga melaksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Suropati. Kapolres Batu berharap dengan peringatan Hari Bayangkara ke-75, kepolisian terus berjuang dan mengabdi dalam melayani dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Batu. Selain memberi pelayanan dan mengayomi masyarakat, kepolisian juga terus meningkatkan segala bentuk pelayanan menuju polisi yang presisi. Untuk rangkaian kegiatan HUT ini kita mengadakan kegiatan yang pertama kita melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan. Bagaimanapun kita harus mengingat jasa beliau dan biar membangkitkan semangat kita dalam bekerja, tetap semangat, tidak mengenal lelah seperti beliau-beliau yang sudah berjuang untuk negara Republik Indonesia. Dan dilanjutkan dengan anjang sana dan juga nanti ada upacara 1 Juli. Dan kegiatan-kegiatan pendukung yang untuk memeriahkan HUT Bayangkara nanti 75. Di donor darah juga satu rangkaian itu. Betul sekali, ada juga sekarang kegiatan donor darah yang ada di Polres dan kegiatan yang lainnya. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. KONI Kota Batu menggelar tes fisik bagi atlet Kota Batu setelah menjalani latihan mandiri selama pandemi COVID-19. Tes daya tahan kebugaran dan stamina ini diperuntukkan bagi atlet yang masuk dalam pemusatan latihan jelang Pemprov Jatim. Tes ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. KONI Kota Batu melaksanakan tes pengukuran VO2 max atlet KONI Kota Batu di GOR Gajah Mada Kota Batu. Sebanyak 195 atlet dari 13 cabang olahraga atau cabur perorangan bukan bergu mengikuti kegiatan ini. Sebelum menjalani tes VO2 max, seluruh atlet wajib menjalankan protokol kesehatan, mulai dari wajib mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Atlet juga wajib menjalani thermal scan suhu badan untuk memastikan kesehatan atlet. Bahkan sebelum tes digelar, KONI melakukan sterilisasi GOR Gajah Mada dengan penyemprotan disinfektan. KONI menyiapkan 8 jalur di mana peserta diminta lari menempuh jarak 20 meter bolak-balik, yang dimulai dengan lari pelan-pelan secara bertahap yang semakin lama semakin cepat, hingga atlet tidak mampu mengikuti irama waktu lari, berarti kemampuan maksimalnya pada level bolak-balik tersebut. Akibat pandemi COVID-19, selama beberapa bulan atlet tidak bisa berlatih secara maksimal. Pelatih pun tidak bisa intens melakukan pengawasan terhadap kondisi fisik, kebugaran, dan kesehatan atlet saat berlatih di rumah.
Karena itulah, melalui tes VO2 Max ini diharapkan bisa muncul gambaran kondisi fisik atlet, termasuk di dalamnya mencari bibit-bibit atlet untuk Puslatkot yang akan diproyeksikan dalam Porprov tahun 2022 mendatang. Ketua Puslatkot KONI Kota Batu Sentot Ari Wahyudi mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur kondisi kebugaran atlet sebelum para atlet masuk dalam pemusatan latihan kota atau Puslatkot, persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim yang akan dilaksanakan tahun 2022 mendatang. Lebih lanjut, Sentot menambahkan bahwa atlet yang mengikuti VO2 Max ini bukan hanya atlet dari cabur unggulan saja, karena semua cabur berpotensi mendulang medali sebanyak mungkin pada Porprov tahun 2022 mendatang. Dari pengukuran VO2 Max ini akan diketahui posisi kebugaran para atlet ini berada di level berapa. Hasil ini akan menjadi pijakan pelatih untuk membuat program latihan untuk para atlet. Selain itu, dari hasil ini ditambah beberapa kali VO2 Max selanjutnya, pelatih bisa melihat apakah atlet ini layak atau tidak ikut dalam Porprov Jatim. Dari pantauan sementara, rata-rata kondisi para atlet bagus meskipun di tengah pandemi COVID-19, karena atlet terus berlatih dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak hanya menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, KONI Kota Batu membagi jadwal kedatangan atlet dengan mengatur jadwal tes yang tidak bersamaan, sehingga jumlah orang di dalam Gor Gajah Mada bisa dibatasi. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui kebugaran masing-masing atlet, apakah atlet kondisinya masih betul-betul fit dalam rangka persiapan Porprov 2022, sehingga nanti atlet ini kita masukkan di Puslat. Puslat ini yang akan menunjang mereka nanti untuk bisa mengikuti Porprov tahun 2022 nanti. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan, untuk itu Puslat nanti bisa dilaksanakan di rumah masing-masing atau mungkin dimungkinkan latihan pemanasan bisa di tempat latihan sudah ditentukan oleh masing-masing pelatih. Yanto Yancung melaporkan.